Ke-80, Ning Ningrum. Mak Comblang terselubung. Mengobrol dengan teman-temannya Ning Ningrum nyatanya tak sesulit itu. Effortless gitulah. Gak terlalu sulit hanya karena bahasa aja mereka yang kurang sefaham. Tapi karena Ning Ningrum mengartikan. Tapi semakin lama semakin asik mengobrol. Karena nyatanya mereka orang yang suka ngobrol. Sampai sekitar jam 6:30. Ada panggilan dari atas. Permisi. Boleh turun? Sudah aman? Itu suara Gus Hanan. Ya palingan karena bosan atau di atasnya ada makanan. Makanya pada bosan. Makanya mereka minta turun. Ya karena suara itu. Para tamu yang memakai cadar memakai lagi cadarnya. Aman. Aman sudah, turun deh gak apa. Ucap Ning Ningrum baru dua pria itu turun. Dan duduk di samping Baby. Hamad yang duduk paling dekat dengan Baby. Saya kasih gambaran dulu ya. Bagaimana enaknya nanti? Jeti hari ini. Kalian istirahat dulu. Baru nanti siang atau sore. Bisa diajak jalan-jalan sama Ning Ningrum atau, Baby dan Dijah bisa ya? Tanya Gus Hanan dengan bahasa campuran. Sesekali ia mengartikan biar Baby dan Dijah ngerti. Baby dan Dijah mengangguk bersedia. Saya juga bisa kok Gus. Sahut Ning Melati. Dan sontak para tamu bercadar itu bersorak meledek keberanian Melati barusan. Mereka sudah tahu bagaimana perasaan Melati kepada Hanan karena tadi ada sesi curhat segala. Kan kamu megang kelas lain. Kalau kamu ajak mereka muter. Apa gak kosong semua kelas yang kamu pegang? Mad, coba pinjem tabletnya deh. Ceti rupanya dua pria ini sedang umek-umek jadwal di atas. Karena pas turun Hamad megang tablet dan Gus Hanan megang kertas. Nah, ini kemarin sudah kosong 5 kelas. Karena kamu di sini, kan? Kini, Gus Hanan kembali ke jati dirinya yang cool. Tapi gak pakai kas. Nah gitu dong. Kalau kayak kemarin kan nyisin-nyisini. Oke. Lalu nanti, ini jadwalnya. Nanti anak kirim ke Uhti, biar beliau yang menjelaskan. Lalu, apalagi? Ini mengenai sebaran siapa yang megang kelas apa. Kita bicarakan nanti aja ya. Soalnya Ana sama Hamad ada kelas jam 9 nanti. Ucap Gus Hanan dengan wibawa. Lalu saat ini, Hamad menyenggol pundak Hanan pelan. Aku kan udah izinan, kamu ngisi kelas aneh. Aneh ada perlu sama Baby kok. Bisiknya dan Baby mendongak. Oh, lupa aneh Mat. Beb, ada acara apaan sih Beb? Kok ampe gak bisa ditunda segala? Tanya Hanan sambil menulis-nulis di tabletnya itu. Baby menggeleng dan melirik ke arah suaminya. Mencari tahu apa gerangan rencana sang suami. Hamad menggeleng, lah orang yang punya rencana aja geleng. Apalagi dia coba. Ya saya nggak tahu Gus. Ya hei, biar Ustadz Sanusi yang ngisi. Sudah. Ayo deh, kita ke pondok. Antum isi sebentar pembukaan di kantor Mat. Bantuin aneh ngejelasin ke staf yang lain. Baru antum pergi. Lagian Baby juga masih harus siap-siap kan. Ya hei. Assalamualaikum. Ucap Gus Hanan berdiri. Loh. Hamad yang protes tapi endingnya ikutan juga berdiri mengikuti Hanan keluar. Kenapa sih dia Beb? Kok aneh bener sih? Keluh Ning Ningrum. Baby dan Dijah menggeleng. Tak tahu menahu juga kenapa Gus Hanan kelakuannya aneh hari ini. Mungkin Gus Hanan lagi. Baby melirik ke samping. Baru ingat di sini ada Ning Melati. Tadinya dia mau ngomong karena Gus Hanan mungkin lagi jaga imes dari Dijah. Tapi dia langsung ticep karena ada Ning Melati di sini. Kenapa dia? Tanya Ning Ningrum kepo. Baby menggelem. Kak Jeti Ning. Takut keseleo ini lidah. Bisik Baby dan Ning Ningrum terkekeh menggeleng. Setengah jam berikutnya, Ning Melati pamit untuk ngajar dan persiapan. Ning Ningrum tadi juga bilang kalau dia yang akan antar semua temannya untuk ke tempat beristirahat. Tak perlu diantar oleh Ning Melati. Nah barulah dia pergi. Entah kenapa Baby menangkan kalau hubungan Ning Melati dan Ningrum tak sedekat itu. Malah sepertinya Ning Ningrum ini agak ajaib sama Ning Melati dan kelakuannya hari ini. Kalian mau istirahat atau masih mau ngobrol dulu? Tawar Ning Ningrum. Semuanya setuju mau istirahat. Beb, Dijah, ikut yuk. Ngobrol di sana.
Nanti kasih tahu Bunyai kalau kamu di sana. Biar kalau Hamad mau nyusul, bisa nelepon atau miss call. Mending di sana. Bisa ngobrol kita. Hem. Ucap Ningningrum yang diberi anggukan kepala oleh Baby dan Dijah. Nurut aja. Sebuah rumah bertingkat yang sudah dihias dengan bunga aneka warna. Baby dan Dijah tak ikut menghias area sini. Dan mereka dibuat menggeleng. Ya memang indah, harum. Tapi ini akan dibuang maksimal besok. Karena kalau tidak malah akan jadi sampah dan bau. Coba bayangin berapa banyak uang ini semua dibuang. Kan aman? Ya gak sih? Ningningrum meminta temannya semua beristirahat dan memilih ruangan untuk santai-santaian. Ini ide bikin bunga-bungaan siapa sih yang buat? Masa ibuku mau beginian? Seumur-umur gak pernah modelan begini. Aku jualan dulu aja. Pas nikah, gak ada beginian selama ini. Ya pakai terop. Tapi gak gini juga. Apa gaman ini dibuang? Tanya Ningningrum melepas jilbabnya dan menutup pintu. Ya area ini jadinya semua wanita dan aman untuk santai-santai semacam ini. Baby menoleh ke Dijah. Takut salah bicara. Udah. Gak usah sungkan. Kamu aku kan udah bicara dari hati ke hati, Beb. Masa masih takut atau was-was sama saya? Kamu juga, Jah. Kamu temannya Baby. Jadi teman aku juga. Kan? Dijah mengangguk. Tapi tetap saja dia sungkan mau bicara apapun. Takut salah dia. Ini semua yang ngerjain Ning Melati. Lah kami gak tahu menahu Ning. Siapa yang ngeluarin duit? Dan sih, pokoknya kami disuruh angkut bunga dan masukin ke pot. Bagaimana ceritanya yang gak tahu juga. Balas Baby kini berucap jujur tapi masih dengan kontrol penuh. Ia tak mau bercerita kalau kamarnya Gus Hanan jadi markasnya Bunga Melati di sana. Dan Gus Hanan gak suka itu sampai nginep di rumahnya. Soalnya kalau Ningningrum tahu, kayaknya sih dia gak akan segan negur Ning Melati kelak karena sudah mubazir. Ya Allah, gitu ya. Aku heran sama Melati sekarang. Dulu gak gini kok. Tambah heran waktu aku dikabarin sama dia. Kalau dia ngajak di sini. Lah, apa kabar sama pondok buyanya? Kenapa ngajar di sini coba? Itu kan di luar Nurul. Nalar maksudnya. Jelas Ningningrum sambil tiduran dan tangannya bergerak-gerak seperti orang protes pada angin. Baby dan Dijah yang sedang bersandar di dinding hanya saling lirik. Lah bisa ngeluduk juga ini orang. Ya gak tahu Ning. Kapan ya? Aku pernah dengar kalau katanya dia mau gencar dekatin Gus Hanan karena dia seperti lama menunggu. Gus Hanannya gak ngelamar-lamar sih. Ya masa iya Hanan mau ngelamar dia? Hanan tipenya gak gitu. Malah aku. Ningningrum melirik ke Dijah. Malah aku kira Hanan akan naksir ke kamu loh Jah. Terlepas status kamu ya. Alafu. Tapi aku juga sama dengan kamu. Sama-sama janda. Dan ada sejarah dengan pernikahan sebelumnya. Jadi ya wajar sih kalau kamu masih trauma. Intinya adalah, aku heran kenapa Hanan gak suka sama kamu. Padahal kamu tipenya sih, apalagi kamu kaleman sekarang. Gak kayak dulu. Barbar. Aha. Ucapan itu membuat Baby dan Dijah mendelik kaget. Statement apa ini? Kenapa seolah Ningningrum mau jodohin Dijah ya? Sebenarnya. Baby sudah mau nyeplos tapi ditahan oleh Dijah. Ia menggeleng. Mungkin gak enak dia. Saya masih trauma Ning. Belum mikir mau nikah lagi juga. Ucap Dijah dan Ningningrum mengangguk paham. Nanti. Oh. Baby mau keluar ya? Jah, kamu aja ya. Sama aku ajak jalan-jalan teman aku. Ya biar aku ada temannya aja. Kamu kan belum masuk pondokan. Iya Ning. Sip. Udah kamu di sini aja. Kalau mau ganti baju dan mandi ya nggak apa. Aku tunggu di sini pokoknya ya. Siap Ning. Maaf Ning. Maaf sekali. Jadi Ningningrum ini gak mendukung Ning Melati sama Gus Hanan gitu ya? Dulu. Iya. Sekarang. Enggak deh. Tapi ya nggak tahu kalau Hanan mau. Melati yang sekarang beda dengan yang dulu intinya. Baby disamper oleh Hamad. Pria itu beneran dong. Nungguin dia di depan gedung bertingkat itu dengan sabar. Ia hanya mengetuk pintu 2 kali dan mengucap salam. Ia memberitahu kalau menjemput Baby.
Hiya, gak kebayang orang begitu bisa juga manis seperti ini ya. Goda salah satu teman Ning Ningrum yang mulai nimbrung. Ya tentu aja Ning Ningrum yang translate ucapannya kepada Baby. Sementara Baby hanya bisa tersenyum kecil. Baby ini si penakluk Hamad. Di sini dia lebih galak dibanding dia di sana. Jadi jangan kaget kalau dia modelnya kayak boneka galak di sini. Karena dia kalau di sini galak. Ucap Ning Ningrum. Baby kini pamit kepada semuanya. Dan berjanji besok akan ikut kumpul kalau ada acara kumpul-kumpul. Ya mau bagaimana lagi, katanya si Dijah akan mulai ke pondok sore ini. Sekalian katanya. Jadi Baby sudah tak ada tetangga. Tak ada lagi tempatnya mengadu kalau lagi perang dingin sama Hamad. Ia keluar dan menemukan suaminya berdiri tak jauh dari pintu. Menunggu sambil menunduk. Begitu wajah istrinya muncul, senyumnya langsung semburat. Langsung juga semua orang di dalam bersorak. Menggoda Baby. Apalagi waktu Hamad memeluk Baby dari samping. Tambah ramai suara sorakan dari dalam. Menggoda Baby yang kini wajahnya merah padam. Kayaknya udah dekat sama kamu. Sampai di level saling menggoda gini. Bisik Hamad dan kini mereka mulai berjalan menuju rumah. Baby mengangguk. Ya karena Ning Ningrum yang ngatiin. Jadi kamu sama Ning Ningrum udah akur nih. Ceritanya, dari dulu juga akur kali mas, cuma sedikit salah paham aja. Aku kira dia naksir berat sama kamu, dan kamunya juga menyimpan rasa sama dia. Ternyata. Kenapa? Jadi dia gak suka sama aku, Beb. Hish, sok ganteng bener jadi orang. Kerutu Baby. Udah jangan ngambek-ngambekan. Aku mau kita hari ini mesra-mesraan. Merasakan keindahan rumah tangga. Kan belakangan ini kita puasa. Ia menggantung kalimatnya dan Baby berhenti jalan mendadak. Yang bener aja. Masa mau ngajak tempur langsung? Katanya ngajak keluar. Enggak. Tapi kalau situasi dan kondisinya memungkinkan. Ya gak apa juga. Kan? Ucapnya terkekeh sendiri. Apa katanya tadi? Kalau situasinya memungkinkan. Gak apa juga kan? Tahu apa yang terjadi? Begitu keduanya masuk ke dalam kamar. Dan Baby berencana mandi dulu. Karena mau pergi. Iya kan? Yang ada. Sewaktu Baby mandi ada yang nongol deh. Tamu tak diundang. Dan gak perlu dibahas lagi apa yang terjadi setelahnya. Tempur sebelum berangkat namanya. Suami istri itu. Momen perdamaiannya juga di atas kasur. Baru bisa berpikir dengan jelas. Jernih dan tenang. Kayak sekarang. Kan di hati jadinya tenang. Ya gak? Tanya Hamad sambil menyisir rambutnya dengan tenang. Senyumnya mekar di depan cermin. Dia masih memakai kaos dalaman berwarna putih. Dan sarungnya. Ya masih enak. Rambut pendek. Kaos juga tipis. Nanti pakai baju luaran juga kalau kaos dalamnya sedikit basah gak ketara. Lah aku rambutnya basah. Mending cepat keringnya. Lama. Dipakein jilbab yang ada jeti bau. Keluh Baby ngambek. Dia mengeringkan rambutnya setengah hati dengan handuk. Nasib rambut yang ikal. Dan lumayan panjang. Ya gini nih. Sini aku bantuin. Aku kerinigin. Dia berdiri dan kini duduk di belakang Baby. Jadinya Hamad ada di atas kasur. Sementara Baby di bawahnya. Hamad yang ngeringin dengan handuk. Sementara Baby menyisirnya asal. Biar bagian dalamnya bisa kering juga. Nyisirnya cuma 5 menit. Tapi efek sampingnya bisa bikin basah lagi. Gimana enggak? Bibirnya sudah main nyosor aja di leher Baby. Membuat dia nggak nyaman sendiri. Dan kelabakan karena Hamad semakin menyesap dan menyosor aja. Mas. Ayo Mas. Keluar kok. Katanya ngajakin keluar. Kalau begini alamat. Rengek Baby berusaha melepas pegangan dan menjauhkan wajah Hamad dari lehernya. Iya ya. Mau keluar ya? Nanggung tapi Beb. Keluhnya lagi dan berdiri tapi berhenti dan malah membuat Baby berdiri menghadapnya. Sekali lagi. Pintanya dengan wajah najong menurut Baby. Wajah kepengen tapi ditahan. Ini orang kebanyakan makan sate kambing apa ya? Kok gak ada puasnya sih? Mas. Kita katanya mau keluar Mas.
Aku bentar lagi masuk kuliah jadi susah loh. Ayolah. Aku kepengen keluar. Masa endingnya di kamar aja. Nanti abis ini kalau diturutin kamunya yang lemes. Nanti tidur. Lapar makan terus ngaja. Wassalam. Aku gak akan jadi jalan-jalan. Baby berceloteh panjang kali lebar. Benar-benar sudah paham bagaimana suaminya itu. Oh, iya ya. Ucap Hamad lagi. Kini ia pasrah memakai lagi gamisnya. Dan jadilah mereka akan keluar hari ini. Kalau gak direm. Misa bablas terus dia jadinya. Batin baby dan bersyukur bisa pergi berduaan sungguhan. Kalau menurut orang jalan terus naik mobil berpegangan tangan. Turun dibukain pintu lalu candlelight dinner dengan hadiah mahal adalah romantis. Tapi untuk baby, duduk goncengan bareng Hamad dengan motor adalah kondisi paling romantis yang ada. Yang pernah ia alami. Level romantis untuknya secetek ini aja. Gak neko-neko dia mah. Baby dan Hamad berhenti di depan kedai yang semi-semi resto. Baby ingin mencoba makan steak, karena seumur hidupnya gak pernah makan steak juga. Jadilah kencan kali ini mencoba hidangan daging itu. Dijah nanti mulai masuk mas, ke pondok. Ucap baby kalem. Gitu ya? Itu saja responnya sambil menyuap makanan. Baby menunggu untuk pertanyaan berikutnya. Ningning bilang. Kalau kamu di luar negeri lebih ramah dibanding kamu di sini. Kayak kamu di sini dan di sana seperti orang berbeda. Kok bisa ya mas? Tanya baby semi sarkas. Dia menunggu si Hamad mau jawab apaan. Masa sih dia dual personality? Hahaha. Dia bilang gitu ya. Gak ada dosa. Gak ada beban. Terus aku kan jadi bertanya. Kok bisa ya suamiku gak aku kenali sama sekali? Kok bisa begitu modelnya? Ucap baby curiga. Aku itu. Di sana gak ada saudara. Hanya teman sesama mahasiswa yang jadi saudara. Kalau aku ketus sama mereka. Ada apa-apa dengan aku? Siapa yang mau bantuin? Kita itu kalau di luar negeri. Mesti nganggep sesama muslim itu saudara. Karena kita itu gak ada saudara beneran di sana. Jadi wajib ramah. Atas nama persaudaraan gitu ya? Hamad melirik dan ia memandangi baby lama-lama. Aku gak ada niat beb. Mau centil-centil di sana. Atau di sini. Aku tipe satu orang cukup. Insya Allah. Jadi mari kita jaga hubungan kita ini dengan baik. Oke. Gitu ya? Percaya sama aku beb. Kalau ada perilaku aku yang kamu gak suka, bilang. Aku juga akan begitu. Kalau main dipendam, gak akan selesai urusan kita nanti. Yang ada kesiksa sendiri. Kita akan bertengkar terus. Gak ada habisnya. Gak ada yang mau rumah tangga kayak begitu. Sadar dan sedikit merasa bersalah, baby mengangguk. Apa ini yang namanya istri curigaan terus ya? Mas. Masa Ningning bilang. Kalau dia kaget Hanan gak ngelamar Dijah. Apa memang sudah sejelas itu perasaannya Gus Hanan? Baby mengalihkan topik. Memang. Tapi awas aja kalau Ningrum udah bilang begitu. Alamat dia akan jadi official mak comblang nanti. Dan dia selalu jeti kalau ngejodohin orang loh.